panjenengan coach, saya coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Fat, selamat Waalaikumsalam. siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak En. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Fat? Alhamdulillah sehat, bahagia. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat, bahagia, bersyukur. Nah, pada percakapan siang hari ini Mbak Fat, apakah Mbak Fat ingin berbagi keluhan atau keresahan? Tentang apa? Oh, kalau masalah keresahan sih banyak ya, Mbak ya. Tapi ini untuk poin pentingnya kan yang penting saya ini mau apa ya, Mbak? Mengeluarkan unek-unek saya tentang anak Oke. didik saya, Mbak. Iya. Nah, dari percakapan kita nanti, kira-kira apa yang ingin Mbak Fat harapkan? Oh, harapan saya sih anak-anak lebih fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Terus dianya itu datang bukan hanya untuk datang sekolah saja, tapi dia itu datang menerima materi. Materinya itu juga masuklah di dalam hati mereka terus tidak terlupakan, bisa dipertanggungjawabkan lah seperti itu, Mbak Eni. Iya. Sekarang coba Mbak Fat ceritakan apa yang sedang Mbak Fat alami selama ini tentang anak didik Mbak Fat. Oke. Kalau anak didik saya kok gini, Mbak Eni. Dia itu jam pertama sampai jam istirahat itu biasanya dianya itu Ya. fokus. Dianya tuh fokus, Mbak. Tapi untuk setelah istirahat itu biasanya itu ada yang fokus, ada yang tidak seperti itu. Fokusnya itu teralihkan gitu loh, Mbak. Jadi dari sini saya dapat menangkap bahwa permasalahannya Mbak Fat ini anak didiknya itu kayak mudah bosan dan motivasinya belajar itu kurang. Ya betul Mbak Fat. Betul, betul Mbak Eni, betul, 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 betul. Anak-anak itu biasanya gimana Mbak Fat kalau di kelas? Rame, apa main sendiri, apa tidur, gimana? Kalau murid saya kan cuma 7 anak, Mbak En. Nah, Ya, setiap kali dia itu habis istirahat, pasti itu ono wae sing diomongke di dalam kelas itu ada saja. Yang tadi istirahatnya itu dia main, kan mainan cuma bertujuh tok satu iya. kelas. Nah, setelah bermain itu kan mungkin dia nih belum menyelesaikan permainannya tadi. Terus di dalam kelas, dia nih iki masih melanjutkan buh opo tadi yang diomongke di luar tadi gitu, Mbak, masih berlanjut pada jam setelah istirahat. Kalau tidak gitu itu ada juga anak yang sudah kayak kelelahan dadasan itu aras-arasen mau mengikuti pembelajaran berikutnya. Iya, itu semua anak di kelas itu seperti itu? Apakah ada anak yang antusias, ada beberapa anak yang antusias, apa semua anak itu begitu, Mbak? Merasa tidak semangat, bosan, gimana? Kalau semuanya itu bukan, kan kita cuma 7 anak nih, Bu. Iya, Yang biasanya yang cewek itu selalu antusias, tapi untuk yang cowok-cowoknya ini loh yang selalu membawa membawa apa nggih, permainan atau percakapan yang tadi istirahat belum selesai itu di dalam kelas. Jadi saya itu kadang itu memberikan pembelajaran itu yo diselaki mereka. Mereka kadang ada yang ngomong dewe, yang membahas tadi yang belum selesai, seperti itu. nah, kira-kira Mbak Fat itu merasa gimana, Mbak? Sedih, apa kecewa, atau marah kalau melihat situasi seperti itu, kondisi kelas seperti itu? Kalau mau marah sih gimana ya, Mbak, kalau anak dimarahi kan belum tentu dianya akan nurut sama kita, malah terkadang kan Betul. dianya kan malah semakin membangkang. Nah, dari masalah yang saya hadapi iki, itu gimana ya, Mbak, kalau saya mau marah kan pasti saya salah, mereka pasti gak bakalan nurut. Kalau saya marah, mungkin sekali dia nurut, besok lagi diulangi lagi. Saya itu perasaan saya itu kadang pripun ya, Mbak, dibilang marah itu nggak marah, cuma gregeten gitu loh, Mbak, gregeten piye sih bocah iki sing ben mok gak membawa tadi istirahatnya iku
bermain gak diteruske di dalam kelas utawa guyon gojek dhewe setelah istirahat seperti itu Mbak. Iya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 Mbak Fat, kesulitan yang Anda alami itu di skala berapa untuk mengkondisikan kelas agar anak-anak itu antusias, senang, itu berapa skalanya? Skalanya 7 Mbak, 7 Oh, kelihatannya. iya Kan 7. yang namanya anak kan kadang kadang juga sekali dinasehati itu diane nggih pripun nggih 1 hari 2 hari diane nurut, nanti kembali lagi. Seperti itu Bu En. Oke Mbak Fat, dari permasalahan yang Mbak Fat hadapi tadi, kira-kira Mbak Fat punya rencana apa? Apa yang mau Mbak Fat lakukan? Kalau rencana saya memiliki beberapa rencana Mbak, tapi kelihatannya hanya 2 rencana yang mungkin akan saya lakukan. Yang pertama nih rencananya saya mau merubah tempat duduk anak-anak. Tempat duduk mau saya rubah 2 hari sekali lah biar mereka tidak bosen. Terus sing biasanya ngomong karo sebelah coba tak jejerke dengan yang lainnya masih masih ngobrol dewe apa enggak. Terus rencana saya yang kedua setelah istirahat nanti saya biasanya kan ice breaking saya kan kalau masuk sekolah, kalau mau jam masuk pembelajaran. Nah, saya mau memberikan ice breaking itu ketika masuk setelah jam istirahat, biar mereka lebih semangat lagi. Oke Mbak Fat, benar sekali. Mungkin itu salah satu solusi yang bisa Mbak Fat terapkan. Selain itu saya kepo Mbak, kepo nggak apa-apa ya Mbak, kepo Nggak sedikit. apa-apa. Kira-kira kalau selain itu ya tadi ice breaking sama tempat duduk, kira-kira hal lain yang Mbak Fat lakukan di dalam kelas itu seperti apa? Kalau hal lainnya yang masih gambiang itu yang masih hanya sebatas rencana mungkin. Saya akan memberikan ini loh Bu En pembelajaran belajar sambil bermain biar dia ini tidak bosen, biar dia ini gak ngerungokke ceramah saya doang seperti itu. Nanti akan saya selingi permainan pembelajaran dengan permainan-permainan model pembelajarannya atau media pembelajarannya yang masih harus saya perbaiki lagi. Bagus sekali Mbak Fat, sepertinya itu semoga menjadi solusi ya. Sekarang kira-kira siapa dan apa yang bisa membantu permasalahan Mbak Fat tadi? Oke, yang bisa membantu permasalahan saya itu paling tidak itu saya harus mengkomunikasikan ini sama orang tua dari anak-anak didik saya. Support dari orang tua itu kan juga penting Bu En. Kalau Hmm. teman sejawat juga penting juga. Mungkin saya membutuhkan observasi dari teman sejawat saya untuk merefleksi pembelajaran saya selama ini. Apakah sudah benar atau masih belum begitu benar, masih banyak kekurangan sehingga anak didik saya tidak terlalu fokus mengikuti pembelajaran selama ini. Oke Mbak Fat, terima kasih. Apa yang sudah Mbak Fat dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan dari diskusi hari ini, saya lebih mantap lagi untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya list dari 1 sampai ke berapa tadi. Oke, terima kasih Mbak Fat. Tetap semangat, tetap ceria, dan tetap bersyukur. Nah, terima Wassalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.